Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham-saham BUMN. Nih ada 27 perusahaan BUMN, tapi kita yang listed di Bursa Efek Indonesia ya. Tapi kita cuma membahas 6 saham di sektor basic material. Ada WSBP, ANTM, TINS, KRAS, SMGR, SMBR. Kita bahas laporan keuangan yang up to date, yaitu Q3 melalui aplikasi Easy Stock. Apa itu aplikasi Easy Stock? Aplikasi yang menggunakan analisa fundamental dengan rumusnya dari buku Security Analysis karangan Benjamin Graham dan Intelligent Investor. Dua buku ini pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sudah available aplikasinya, running di Android mobile only. Silakan request linknya, nanti kita bagikan. Saat ini kita masih under maintenance di Google Play Store, dan aplikasi ini akan menunjukkan harga pasar suatu saham saat ini, kemarin lah, kita nggak real time, dengan dibandingkan dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Nilai wajar itu dihitung dari rumusnya dari kedua buku tadi. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada summary dalam format ebook dalam bahasa Indonesia untuk dua buku gurunya Warren Buffett, Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Silahkan cari di Tokopedia, Gramedia.com atau Google Playbook. Oke, kita masuk aja ke Easy Stock. Kalau Anda download, nanti kita kasih APK-nya. Anda register dengan email Anda akan ketemu seperti ini. Kita klik bahasa Indonesia. Nah, ini sebetulnya bisa nih best selection ya. Best selection kita bisa cari basic material. Nah, basic material cuma nggak ada BUMN ya di sini nih, masih campur. Kita cari, oke, kita apply filter, akan ketemu semua. Terlalu banyak ya, terlalu banyak di sini. Oke, kita bahas satu-satu aja, Kita bahas satu-satu aja, mulai dari TINS. Oke. Kita lihat di sini dulu TINS-nya. Ini nilai wajarnya 2.200. Tertinggi ya, terendahnya 1.400. Saat ini closing price-nya 1.185. Berarti dia ada upside. Growth-nya kita pasang yang paling rendah 1%. Kalau kita lihat dari neracanya, dia surplus working capital sebesar 2,1 triliun lah ya. Tetapi dia harus defisit di neraca karena utang jangka pendeknya lebih tinggi. Jadi ada defisit 700 miliar lah. Tapi kuat karena free cash flow-nya sampai 1,3. Dan ini masih ada upside ini. Masih murah, under value namanya. Kalau kita lihat rasio keuangan, return on equity-nya bagus, 16% karena benchmark 10%. Profit marginnya juga sedikit di atas benchmark 10%. Working capital bagus, debt equity bagus. Ini memang kalau ini tergantung pasar ya, global ya. Coba kita lihat komoditi kita, timah seperti apa. Timah, TINS. Kita lihat yang paling baru. Indonesia adalah perusahaan terbesar, lagi turun ya memang. Sempat naik turun lagi. Ya kayak seperti Elon Musk nggak mau masuk karena kalau Elon Musk bukan timah. Tapi ini timah ya, Elon Musk itu untuk nikel. Oke, kita lihat lagi apa tadi, ANTM. Nah, ANTM ini baru keluar nih. Nah, ini belum update ya. Yang update kita klik.
Kita klik. Nah, Q3 ya. Growth-nya 1,2. Kita lihat harganya 20.40 ya. Coba kalau kita lihat di sini, dia ada gold, ada macam-macam di situ timah itu. Coba kita lihat aneka tambang, aneka tambang kita lihat 2010 per hari 3.400. Harga tertinggi itu cuma valuasinya cuma 1.500. Jadi harganya ketinggian tuh. Di sini valuasi atau rasio keuangannya, profit marginnya di bawah standar ya, di bawah benchmark. Return on equity-nya di atas benchmark, bagus. Debt equity-nya bagus, di bawah 1. Working capital di atas 1, bagus. Aneka tambang ya, aneka tambang. Di situ ada gold, itu bisa dilihat sih ininya ya. Kalau kita lihat di sininya, ada nih gold, berapa sih gold? Macam-macam gold naik ya, tuh gold naik. Ada perak, silver naik juga, gold silver naik. Kalau nggak salah ada nikel juga dia, ada nikel. Karena punya banyak ini sih ini nih, zinc, nikel lagi naik juga, turun nikel. Oke, ini aneka tambang ya. Aneka tambang, karena tadi gold silvernya naik, Anda nggak setuju nih 1/4%. Saya mau 3%. Oke, cara ngerobahnya gimana? Pakai forecast simulator, kita robah 3%. Masuk nggak? Tetap kurang tinggi ya, 5%. Optimis nggak 5%? 6%. Terlalu tinggi kayaknya ya, baru nyampe. Tapi harga udah ketinggian, buat apa tinggi apa? Nilai wajar cuma 2.100, sedang harganya 20.40. Tinggal yang bagus nunggu turun aja gitu. Oke. Terus kita lihat lagi apalagi tadi. NTM, WSBP crash. WSBP pas kita beton parah, negatif, nggak bisa kita analisa, masih Q2 ya. Lihat di sini ya, dia aja udah defisit working capital sebesar 100 miliar lebih, 100 miliar lah lebih ya. Belum disuruh nutup utang jangka panjang, itu totalnya neracanya defisit 1,4 triliun. Ya kan? Free cash flow-nya negatif meskipun net income-nya 2,8 triliun. Kenapa free cash flow bisa minus 1,3 triliun? Karena di backend ini ada hitungan lain. Anda harus bongkar laporan keuangan audited-nya. Di situ ada perbandingan antara belanja modal dengan capital expenditure. Belanja modal dengan penyusutan. Terus ada pendapatan dan biaya lain-lain yang sifatnya non-operasional dan non-recurring. Atau pendapatan dan biaya-biaya yang berasal dari luar perusahaan, bukan karena produksi perusahaan WSBP. Oke, ini parah ini. Oke, kita lihat lagi crash. Ini juga mungkin berat nih crash nih. Bang, negatif juga kan. Kita lihat pasti neraca hancur dia. Net current assetnya defisit lagi. Ya defisit ini pasti kelebihan muatan equity, free cash flow-nya negatif meskipun net income-nya 1,6 triliun. Nggak bisa. Parah ini, parah, keras. Oke, terus lihat lagi apa tadi? Tins udah, SMBR, Semen Batu Raja. Di sini 392 ya ininya ya. Coba harga penutupannya berapa sih SMBR?
392 naik ya. Nilai wajarnya cuma 360. Terendahnya negatif lagi karena kebanyakan utang. Kita lihat di situ ya, net current asset 1,3. Dia bisa nutup utang jangka pendek, surplusnya itu sekitar 900 miliar, tapi dia defisit di neraca karena dia akan defisit 800 miliar. Gitu ya. Dan dia punya free cash flow-nya positif, bagus. Harganya ketinggian ini. Lebih baik nunggu turun di level 300-an. Baru masuknya aman. Return on equity-nya rendah sekali. Profit margin-nya nggak nyampe 4%. Di bawah standar ini semuanya. Anda lihat nih, gross profit 46. Berarti ini sangat tidak efisien. Biaya-biaya dia bisa mencapai gross profitnya segini, artinya tuh direct cost ya semuanya untuk produksi. Biaya operasionalnya seperti selling general administration-nya terlalu tinggi, atau biaya bunga. Anda silahkan lihat, kalau ini kan udah dihitung ya, saya nggak ingat satu-satu. Oke, SMBR nggak bagus, terlalu tinggi juga. SMGR ini pun juga nggak bagus ini. 56, 57. Closingnya 69. SMGR terlalu tinggi. SMGR 6775. Udah turun dari 17.000. Harganya emang segitu, bisa turun lagi tuh, bisa sampai ke 5.600. Malahan nilai wajar terendahnya itu negatif karena keberatan beban utang jangka panjang gitu. Nah ini para sobat Izok bisa lihat juga nih tahun 2001 seperti apa sih. Mundurnya kita ulang ya. Kita klik nih date-nya, kita mundurin. Ambil aja pick any date. Q4 2021. Malah lebih bagus di 8.200. 8.200. Coba 8.200 tadi SMGR ya. Sekarang berapa tadi? Lupa saya. Sekarang cuma 56. 8.300 turun jadi 56, kira-kira turunnya hampir 3.000. Berarti performance-nya dari tahun lalu itu tahun ini jelas nggak bagus, menurun gitu. Makanya kan dia turun terus. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Selesai untuk pembahasan saham-saham BUMN sektor basic material. Terima kasih.